Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui ibadah hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami semua. Engkau tetap melindungi kami. Sampai hari ini Engkau tetap menghadapi kami dengan wajah-Mu. Dan Engkau curahkan belas kasih-Mu kepada kami. Sedangkan kami tidak pernah berbuat apa-apa buat Engkau Tuhan. Tuhan, sekarang kami sepertinya berada di tengah lembah yang gelap sekali. Kami tidak tahu kemanakah harus kami pergi, dan solusi yang begitu tepat bagi kami itu semacam apa. Setiap hari kami dengar, katanya yang ini, yang itu. Tapi semuanya itu sia-sia, malah mereka membuat hati kami terus gelisah, tambah khawatir, tambah bingung. Kami butuh Engkau yang menjadi jalan bagi kami, jalan yang teguh, jalan yang hidup. Bimbinglah kami semua melalui firman-Mu yang hidup. Dan kirimkanlah firman Engkau, dan sembuhkanlah kami semua. Hari ini pun kami mau dapat disembuhkan, dipulihkan oleh Engkau. Tuhan, basuhilah hati kami dan telinga kami, biar kami dapat mengerti maksud firman Engkau, dan dapat diterangi oleh kebenaran Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa bedanya agama Kristen dan penyembah berhala? Apakah sama atau beda? Tujuan penyembah berhala itu adalah memuaskan keinginan kita manusia, mencukupi kekurangan kita. Untuk hal itulah kita manusia melayani suatu dewa dan menyembah dia, dan kadang-kadang mempertapakan dan juga bersedekah. Kadang kita memberikan berpuasa dengan doa. Di antara orang Kristen juga mempunyai tipe iman seperti ini. Mereka datang ke gereja untuk dapat diberkati dalam bisnisnya mereka. Jikalau bisnis mereka sudah dapat diberkati dan berlimpah, mereka memberikan persembahan. Tapi sedangkan kalau bisnis mereka tidak lancar, mereka tidak berikan persembahan. Tidak datang ke gereja, malah menjauh Tuhan. Untuk mendapatkan untungnya, rezekinya daripada Tuhan, mereka berani berdoa puasa selama 40 hari lamanya. Tapi di sana manakah mereka sudah memperoleh tujuan mereka, sesuai dengan harapan mereka, udah mendapatinya sesuatu, langsung berhentilah doa puasa. Kemudian katakan sayonara. Menurut Alkitab, tujuan doa puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu dia. Dan yang kedua, untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, supaya dapat dibelas kasihani oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, supaya kita mendekati Tuhan. Supaya kita membangun hubungan yang intim sama dengan. Kenapa kita mulai doa puasa? Selama doa puasa, kita menutup mata dan telinga kita. Tapi bukalah pintu hati kita menghadap Tuhan saja. Supaya kita mendengar suara Dia, supaya kita mendapati kehendak Tuhan. Di Mazmur 123, ekspresikan tentang sikap hati orang yang mencari Tuhan. Coba kita bacakan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Luar biasa kan? Ketika saya baru kenal firman Tuhan ini, hati saya sangat terharu. Inilah sikap seorang hamba. Inilah sikap seorang Kristen yang sedang mencari dan yang sedang haus akan Tuhan. Saudara, kita bisa bayangkan status apakah pada waktu itu seorang hamba. Ini terlalu jauh beda dengan status seorang karyawan sekarang. Tergantung tangannya bos, tergantung tangannya majikan. Nyawa mereka bisa hilang atau tetap bisa dijaga. Maka apa saja yang diperintahkan daripada majikannya, mereka siap sampai mati. Karena masa depan mereka, nyawanya mereka, kehidupannya untuk keluarga mereka
Semuanya tergantung pada tangannya majikan. Maka mereka tetap memandang tangannya majikan. Sekarang tangannya majikan menyuruh apa? Tunjukkan apa? Justru inti daripada iman Kristen itu bukanlah untuk memuaskan harapan kita. Bukanlah kita menghandle supaya Tuhan harus melakukan untuk kita. Disitulah begitu banyak orang Kristen jatuh dan terjebak hingga binasa. Inti dari iman Kristen ada pada kerajaan Allah dan kehendak Tuhan. Semua khotbah daripada Yesus menjelaskan dan membuktikan tentang hal itu. Khotbah yang pertama daripada Yesus di tengah dunia ini adalah kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius, di situ katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus terus ceritakan dan berfirman tentang kerajaan Allah. Apalagi di dalam pasal 5 sampai ke 7, Yesus terus menceritakan tentang keadaan kerajaan Allah dan jenis kebahagiaannya di tengah-tengah negara dia. Dan di dalam Matius pasal 13, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang khususnya kerajaan Allah. Selain tempat itu juga, ada banyak tempat justru melalui seluruh Alkitab. Karena bagi Yesus begitu penting kerajaan Allah dan kehendak Tuhan. Kenapa Yesus berbuat mujizat di tengah masyarakat? Karena mau membuktikan kerajaan Allah semacam apa. Kenapa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati? Karena mau nyatakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di tengah kerajaannya. Yesus mengundang kita semua, makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, untuk menuju ke kerajaan Allah. Tapi saudara, di negara manapun mereka punya hukum masing-masing, ketetapan masing-masing, supaya negara mereka tetap berdiri dengan teguh, supaya aman. Dan masyarakat harus mematuhi hukum itu supaya mereka menikmati keamanan dan damai sejahtera. Demikian itu, di dalam kerajaan Allah juga ada hukum dan peraturan dan ketetapan Tuhan sendiri. Jikalau kita orang Kristen mematuhi seluruh hukumnya, peraturannya, dan ketetapan Tuhan, maka kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Kalau gitu, apakah hukum daripada Allah? Hukum di tengah-tengah kerajaan Allah. Betul, saudara. Hukum kerajaan Allah adalah kasih. Kita mengasihi Allah kita dengan sekuat tenaga. Kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan demikian itu kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Inilah hukum kasih di tengah-tengah kerajaan Allah. Kenapa kita memberikan persembahan pada waktu ibadah? Karena mengasihi Tuhan. Kenapa kita melayani sebagai pelayan di gereja? Karena mengasihi Tuhan. Bukan karena cari muka. Bukan karena dapat diberkati sesuatu, dapat diuntungkan. Tetapi karena benar mengasihi Tuhan. Kalau gitu, kenapa kita tidak mau mencuri barang orang yang lain? Kenapa kita tidak mau menipu orang? Kenapa kita tidak mau mengeluarkan perkataan yang kotor dan kasar terhadap orang yang lain? Apakah karena kita orang baik? Tidak. Tetapi karena kita mengasihi mereka. Karena kita mengasihani mereka seperti kita dikasihani oleh Tuhan. Tetapi di antara orang Kristen juga ada orang yang mengabaikan hukum kasih, hukum kerajaan Allah. Melainkan dia hanya mencari-cari keinginan dia sendiri, kehendak dia sendiri, harapan dia sendiri. Untuk mencapai harapan dia, untuk menyatakan kehendak dia. Dia mau handle Tuhan. Dia mau mengendalikan Tuhan. Bisa? Bisa. Justru ada banyak orang Kristen yang berani melakukan seperti itu. Kadang mereka mengancam Tuhan dan berani memberontakkan sama Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Kita harus hati-hati ketika kita mengikuti Yesus supaya iman kita tidak mendorong dan membimbing kita ke ujung-ujungnya ke binasa. Jikalau kita tidak mau binasa, terlebih dahulu kita harus mengerti hukum kerajaan Allah. Selain orang Kristen yang terjebak dalam kebinasaan, ada juga orang Kristen yang dapat selamat, tapi dia sendiri saja, bukan dengan orang yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 3,
Di situ sudah jelaskan dan ceritakan tentang hal itu. Justru firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita semua kan? Coba kita bacakan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dia sendiri dapat diselamatkan. Apa artinya? Yaitu dia saja dapat diselamatkan. Tidak ada buahnya. Tidak ada jiwa yang lain. Dia pun justru nyaris jatuh daripada keselamatan. Memang dia punya iman, memang dia punya semangat, memang dia begitu rajin untuk melayani Tuhan. Dan cakap dan lancar untuk mengikuti Yesus. Tetapi dia tidak bisa mempengaruhi orang yang lain. Tidak bisa mempengaruhi yang baik, yang positif, yang hidup kepada orang yang lain. Ini maksudnya. Dia sendiri dapat diselamatkan. Sendiri saja dapat selamat. Tetapi tidak punya jiwa yang lain di dalam tangan dia. Saudara-saudara kita masih ingat Lot, ponakannya Abraham. Alkitab evaluasikan. Lot itu adalah orang benar di mata Tuhan. Hingga dia sakit hati terhadap dunia yang penuh dengan dosa. Khususnya di daerah dia, yaitu Sodom dan Gomora. Di situ sudah penuh dengan homoseksual. Di situ sudah penuh kejahatannya, perampokannya, kekerasannya. Semuanya jadi kacau. Budaya di tempat itu layak dibinasakan. Makanya hati Lot setiap hari dapat disiksa gara-gara mereka. Kalau kita simak cerita ini, bagaimana hati kita terhadap Lot. Lot itu baik kan? Imannya bagus kan? Tapi coba pikirkan pengaruhnya iman dia. Apakah dia mempengaruhi orang-orang yang lain atau tidak? Seperti semuanya kita tahu, keluarga dia tidak ada yang dapat diselamatkan daripada binasanya Sodom dan Gomora. Istri sudah mati karena dia menoleh ke belakang Sodom dan Gomora. Dia jadi sebuah tiang garam. Menantu tidak percaya perkataannya daripada mertua. Ketika dia awasin dan mengajak harus keluar, harus tinggalkan tempat tinggalnya. Alkitab katakan menantunya Lot tertawa dan jelekin. Dan mereka pikirkan, oh ini canda aja. Masa mertua canda sama menantu? Apa artinya menantu ini tidak percaya kepada mertuanya? Sangat aneh sekali. Seorang yang kudus, seorang yang setia di hadapan Tuhan, tapi tidak dipercayakan. Bisa terjadi seperti ini? Bisa. Coba kita bandingkan ceritanya daripada Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh memasuki bautranya untuk selamatkan diri, dia mengajak menantunya. Respon menantu daripada Nabi Nuh semacam apa? Apakah sama dengan menantunya Lot? Tidak. Mereka taat. Mereka percaya perkataan mertuanya. Segera mereka tinggalkan segala yang mereka miliki, lalu mereka mengikutinya mertua dan dapat selamat di dalam bautranya. Kenapa hal ini terjadi? Meskipun seorang Kristen kelihatannya lengkap dan sempurna dan cakap di mata Tuhan maupun di mata kita manusia, dan dianggap sempurna secara agamawi. Namun demikian, jikalau dia tidak punya api di dalam hati dia, tidak bisa mempengaruhi orang yang lain. Meskipun seseorang Kristen yang begitu lama, sekian lamanya dia mengikuti Yesus, tapi jikalau dia masih belum terima api daripada tempat tinggi, dia hanya dapat selamat dia sendiri. Tidak bisa selamatkan orang yang lain. Itu sebabnya Yesus menyuruh semua murid harus terima Roh Kudus, yaitu penghibur. Dan sampai menerima Roh Kudus daripada tempat tinggi, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Yaitu penghibur, Roh Kudus. Sesuai dengan perintah Yesus, para murid-murid, mereka tidak tinggalkan kota Yerusalem sampai terima api daripada tempat tinggi. Sesuai perintah Yesus, para murid tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai mereka terima api daripada tempat tinggi. Setelah mereka terima api, mereka bawalah api itu kepada setiap orang yang mereka temui. Lalu seperti kita tahu, gerakan api itu
terus disampaikan dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari bangsa ke bangsa, sampai hadir di bangsa kita Indonesia. Asal ada api, maka kita bisa hidup. Asal ada api, maka setiap orang yang kita temui juga bisa hidup. Apinya Roh Kudus, api kebenaran, apinya kasih, api rendah hati, api kudus, api yang belas kasihani. Kini di Indonesia ada banyak orang Kristen, lebih dari 30 juta orang. Tetapi bangsa Indonesia ini mencari orang yang sudah punya api. Kita orang Kristen harus mengoborkan dengan apinya di tempat masing-masing. Kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita masing-masing. Kita harus oborkan, harus sampaikan api yang ada pada kita. Api yang datang daripada tempat tinggi. Kita harus sampaikan api itu kepada orang yang lain. Andaikan ada lebih dari 10 orang yang punya api di Sodom dan Gomora, mereka tidak binasa. Lot memang orang benar, orang yang kudus, orang yang sakit hati terhadap budaya dunia, kejahatan dunia. Namun demikian, dia hanya sendiri saja dapat diselamatkan. Dia gagal untuk menyelamatkan orang yang lain. Yesus menyuruh kalian tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem supaya terima api daripada tempat tinggi. Kita pun harus dengar perkataan Tuhan. Kita pun harus dengar perkataan Yesus. Sampai kita menemukan tenaga yang baru, kuasa yang baru, suasana yang baru, hidup baru di dalam hati kita. Kita harus mencari Yesus. Kita harus mencari api daripada tempat tinggi. Murid-murid Yesus mereka terus menunggulah sampai dapat dipenuhi oleh api daripada Roh Kudus. Coba lihat sikap hati mereka terhadap apinya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun untuk berdoa. Mereka berdoa dan meminta, mencari, merindukan supaya terima api daripada tempat tinggi. Kenapa? Karena tanpa api tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kita bisa dapat selamat, tapi tidak bisa memberitakan Injil. Tidak bisa menyelamatkan orang yang lain. Tidak bisa memulihkan jiwa-jiwa yang lain. Bahkan keluarga kita. Tanpa api tidak ada apa-apa. Bila api itu memasuki kita. Bila api itu menghinggapi kita. Api itu menghanguskan manusia lama. Lalu bimbinglah kita ke jalan yang hidup. Ke jalannya yang benar. Amsal pasal 8 ayat ke-17 katakan seperti ini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Siapa yang tekun mencari Tuhan, siapa yang tekun mencari api, siapa yang tekun merindukan untuk dapat dipenuhi oleh api Roh Kudus, dia akan mendapatkannya. Itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Carilah api, carilah Yesus untuk keluarga kita, untuk selamatkan suamimu, untuk selamatkan anak-anakmu, untuk selamatkan rekan kerjamu, untuk selamatkan tempat kerja juga. Firman Tuhan mendorong kita dengan ceritanya Daniel serta 3 teman. Meskipun mereka tinggal di tengah-tengah orang yang masih belum kenal kebenaran, bahkan jahat sekali, dan menyembah berhala, budayanya sudah najis. Namun demikian mereka menaruhkan nyawanya mereka supaya menjaga iman mereka, supaya hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, di saat manakah terjadi kebanjiran yang dahsyat, apalagi di tengah sungai, apakah yang harus kita lakukan supaya kita selamatkan nyawa kita? Kita harus pegang dengan keras, pegang dengan erat sesuatu yang kuat, yang tidak bergerak, supaya kita tidak terhanyut. Demikian itu, jikalau kita mau selamatkan jiwa kita sendiri di tengah-tengah dunia yang kacau seperti sekarang, sampai kita bingung apakah yang benar, apakah yang tidak benar, apakah ini pasti atau tidak. Di tengah-tengah saatnya yang sangat mengacaukan kita, membingungkan kita, dengan cara apakah kita bisa selamatkan diri kita sendiri. Kita harus menaruhkan nyawa kita supaya kita hidup. Ada orang Kristen yang pengen menangkapi dua-duanya, kesuksesan dunia dan keselamatan. Hidup biasa-biasa dan berani negosiasi dengan budaya dunia. Karena aku percaya kepada Yesus, nanti pasti ada upahnya
dan selamatnya dan ada pujiannya daripada Tuhan. No, no, no. Dia sekarang bermimpi yang busuk, mimpi yang sia-sia. Tanpa kerugian, tanpa pengorbanan apa-apa. Pengen memperoleh sesuatu, konsep itu membimbing dia menuju ke binasa saja. Dunia terus menggoncangkan orang Kristen. Mereka katakan semuanya hidup seperti itu. Semuanya, kamu pun tidak apa-apa. Dan dunia katakan apabila mereka lihat orang yang begitu setia di mata Tuhan. Dia ekstrim, dia radikal, dia fanatik, dia ajaran sesat. Percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan itu tidaklah berarti kita hanya ikut-ikutan saja. Melainkan iman kita sangat diminta sikap hatinya yang aktif. Amsal pasal 8 jelaskan tentang hal itu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di sini terus jelaskan apa artinya kita menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan dan percaya Dia. Apa artinya? Yaitu bukan sekedar kita hanya percaya saja, bukan sekedar kita hanya menghormati saja, tapi justru kita membenci kejahatan. Firman Tuhan ini sangat mengagetkan kita. Iman kita tidaklah gampang-gampangan, tapi justru diminta perbuatan daripada kita, tindakan daripada, yaitu membenci terhadap kejahatannya, kecongkakannya, kesombongannya, perilaku yang jahatnya, dan perkataan yang kotor, perkataan yang menjahatin orang yang lain. Karena di dalam dia ada api kebenaran, ada api keadilan. Tapi saudara, ini tidaklah bermaksud api ini menghadap orang yang lain. Tapi justru api ini menghadap kita diri sendiri. Membenci kejahatannya siapa? Membenci kejahatannya daripada kita. Bagaimanakah kita bisa menghormati Tuhan? Bagaimanakah kita begitu merindukan dan takut akan Tuhan? Mulai daripada kita benci kecongkakan yang ada pada kita. Membenci perkataan yang kotor yang ada pada mulut kita. Apabila kita mau mengeluarkan perkataan yang sedang menjahatin tetangga, di situ kita mulailah membenci diri kita sendiri. Membenci lidah kita sendiri. Itulah kita sekarang menghormati Tuhan. Itulah sekarang kita menyembah Tuhan. Janganlah kita pikirkan yang abstrak terhadap Tuhan, terhadap iman. Seolah-olah kita membenci sekali terhadap musuh kita. Kita harus membenci dulu kejahatan yang terjadi, baik terjadi di dalam diri kita sendiri maupun terjadi daripada orang yang lain, justru daripada dunia ini. Apakah kita membenci homoseksual? Apakah kita membenci KDRT yang terjadi di tetangga? Apakah kita membenci bohong-bohongan? Apa kabar iman kita? Apakah iman kita masih hidup? Apakah iman kita mampu mengatasi segala goncangan di tengah-tengah masa COVID-19 ini? Atau iman kita suka-suka goyang dan gampang jatuh dalam penderitaan yang kejepang? Usirkanlah segala kejahatan daripada kita diri sendiri. Tetapi rindukanlah sekali supaya kita terima api daripada Roh Kudus, api daripada kebenaran. Dan majulah menuju ke kerajaan Allah sambil mencari kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan. Sebab itulah satu-satunya jalan yang menuju ke keselamatan diri kita sendiri, keselamatan bagi keluarga kita, bahkan keselamatan bagi bangsa kita Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami butuh sekali api daripada tempat tinggi. Api yang kudus, api kebenaran, api keadilan, api kasih, api rendah hati, api belas kasihan. Api yang setia. Seperti murid-murid Yesus begitu merindukan dan menunggu, menantikan sampai dapat dipenuhi oleh Roh Kudus dengan bentuk apinya. Kami pun begitu inginkan dapat dipenuhi oleh Roh-Nya. Penuhilah kami dengan api-Mu. Nyalakan di dalam hati kami, Tuhan. Supaya api daripada tempat tinggi itu bisa disampaikan kepada teman-teman kami, bahkan kepada suami kami, anak-anak kami, dan juga sampai di tempat kerja kami. Sehingga di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap kampung, di manakah yang ada orang Kristen, di manakah ada anak Tuhan, di situ menyalakan api daripada tempat tinggi. Sehingga di seluruh bangsa Indonesia ini dapat diterangkan oleh kebenaran, dapat dipulihkan oleh api yang kudus. Kasihanilah bangsa Indonesia ini.
Kasihanilah daerah dan kampung kami masing-masing. Kasihanilah tempat kerja kami. Kasihanilah keluarga kami masing-masing. Kasihanilah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, Tuhan. Tanpa api daripada tempat tinggi kami tidak bisa hidup. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami rindu apinya. Naruhkan apimu, api yang kudus di tengah hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.